Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Evna Faradila Azhara dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai puisi dengan subbab bentuk dan struktur fisik puisi. Pada subbab pertama, kita akan membahas mengenai perwajahan puisi atau biasa disebut dengan tipografi. Ciri-ciri yang dapat dilihat secara sepintas dari bentuk puisi adalah perwajahannya. Perwajahan adalah pengaturan dan penulisan kata, larik, dan bait dalam puisi. Pada puisi konvensional, kata-kata diatur dalam deret yang disebut larik atau baris. Setiap satu larik tidak selalu mencerminkan satu pernyataan. Mungkin saja satu pernyataan ditulis dalam satu larik atau dua larik, bahkan bisa lebih. Larik dalam puisi tidak selalu dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Kumpulan pernyataan-pernyataan dalam puisi tidak membentuk paragraf, tetapi membentuk bait. Sebuah bait dalam suatu puisi mengandung suatu pokok pikiran. Pengaturan dalam bait ini sudah berkurang atau sama sekali tidak ada dalam puisi modern atau puisi kontemporer. Bahkan, puisi kontemporer tipografinya bisa membentuk suatu gambar. Orang menyebutnya sebagai puisi konkret. Ciri puisi lainnya dari segi perwajahan adalah bahwa halaman tidak dipenuhi dengan kata-kata seperti halnya prosa. Sebagai contohnya, saya mengambil puisi dari Dimas Arika Miharja yang menunjukkan bahwa puisi tidak selalu dimulai dari tepi kiri hingga tepi kanan halaman. Pada puisinya berjudul Peramban Hutan, kita bisa melihat pengaturan baris dalam puisi sangat mempengaruhi terhadap pemaknaan puisi, karena menentukan kesatuan makna dan juga berfungsi untuk memunculkan ketaksaan makna atau yang disebut dengan ambiguitas. Pada subbab yang kedua, ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna atau keselarasan bunyi dan urutan kata. Pilihan kata yang tepat juga memengaruhi ketepatan makna dan keselarasan bunyi. Sebagai contohnya, dalam puisi Aku, karya Khairil Anwar, tertulis, Aku, kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Di sini tampaknya Khairil sadar bahwa kata tahu menunjukkan kelemahan dan menunjukkan sikap pesimis. Kata itu diubahnya dalam penerbitan berikutnya menjadi kata mau, sehingga menunjukkan sikap yang kuat dan optimis. Pemilihan kata berhubungan erat dengan latar belakang penyair. Semakin luas wawasan penyair, semakin kaya dan berbobot kata-kata yang digunakannya. Kata dalam puisi tak sekedar kata-kata yang dihafalkan, tetapi sudah mengandung pandangan pengarang. Penyair harus cermat memilih kata-kata dalam puisinya. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan bahasa dalam puisi yang kaya akan makna simbolik, makna konotatif, asosiatif, dan sugestif. Pada subbab yang ketiga ada imaji. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga. Ada imaji suara atau yang disebut dengan auditif, yang kedua imaji penglihatan atau disebut dengan visual, dan yang ketiga ada imaji raba atau sentuh yang disebut dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Imaji berhubungan erat dengan kata konkret. Pada subbab yang keempat ada kata konkret. Seperti yang telah diterangkan, bahwa kata konkret berhubungan erat dengan imaji. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan mata indera. Dengan kata konkret akan memungkinkan imaji muncul. Pada puisi karya Profesor Wahyudi di sini, kita bisa melihat kata konkret ditunjukkan pada kata ikan, akuarium, mata, sirip. Kata konkret berhubungan erat dengan kiasan atau lambang. Kata konkret biasanya melambangkan tentang kehidupan.
Pada subbab yang kelima, ada bahasa figuratif atau majas. Parine mengatakan bahwa bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair. Karenanya, yang pertama, bahasa figuratif mampu menghasilkan kesenangan imajinatif. Yang kedua, bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi, sehingga yang abstrak jadi konkret dan menjadikan puisi lebih nikmat dibaca. Yang ketiga, bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas perasaan penyair untuk puisinya yang menyampaikan sikap penyair. Yang keempat, bahasa figuratif adalah cara untuk mengonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dengan cara menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat. Waluyo, 1987, halaman 83. Pada subbab yang terakhir, ada verifikasi yang terdiri atas rima, ritme, dan metrum. Yang pertama, ada rima. Ada sedikit perbedaan konsep rima dengan sajak. Sajak adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi, sedangkan rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Rima mencakup onomatop, bentuk intern pola bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan. Sedangkan yang kedua, ada ritma dan metrum. Ritma merupakan tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol bila puisi itu dibacakan. Ada ahli yang menyamakan rima dengan metrum. Dalam deklamasi, biasanya puisi diberi tanda petik pada suatu suku yang bertekanan keras dan U di atas suku yang bertekanan lemah. Sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.